Israel terus bombardir Gaza, Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di udara pada Jumat pagi saat operasi militer Israel berlanjut. Ledakan besar terekam kamera media internasional saat Israel meluncurkan serangannya ke Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza bilang jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 57.000 orang sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Mayoritas korban serangan Israel adalah perempuan dan anak-anak. Hampir seluruh warga dunia berharap perang segera berakhir agar tidak ada lagi korban yang jatuh. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas dalam serangan militer Israel di sebuah apartemen di kawasan Tal Al-Hawa, sebelah barat daya Gaza, Palestina. Putri korban yang selamat mengecam Israel yang dinilai sengaja menargetkan kediaman mereka. Dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Gaza, khususnya selama masa-masa krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Setibanya di Rumah Sakit Syifa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas tewasnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, beserta keluarganya akibat serangan Israel. Puan bilang serangan Israel ini adalah tindakan yang melanggar kemanusiaan. Puan meminta seluruh anggota DPR tentu saja mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi di Gaza, khususnya kepada dirut rumah sakit di Gaza dan keluarga yang menjadi korban. Kami tentu saja meminta kepada pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa memitigasi, mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Serangan Israel di wilayah Gaza terus berlanjut. Israel bahkan menembaki warga Palestina yang mengantre logistik di pusat distribusi bantuan di Gaza. Pasukan pertahanan Israel IDF menyebut insiden penembakan terjadi untuk mengendalikan kerumunan yang mendekati zona sensitif di sekitar lokasi distribusi. IDF menyatakan korban sipil tidak seharusnya terjadi dan diakui sebagai akibat kesalahan penembakan artileri, bukan penargetan langsung ke warga sipil. Sejak perang berkecamuk, total jumlah korban tewas warga Palestina mencapai 57.000 jiwa. Kita bergeser ke informasi lain, Saudara. Kebakaran hutan melanda Pulau Kreta di selatan Yunani. Akibatnya lebih dari 1.500 orang dievakuasi dari hotel dan rumah. 230 pemadam kebakaran berjuang padamkan api yang membakar hutan dan lahan pertanian di Kreta, Yunani. Sejumlah bangunan termasuk rumah dan hotel hangus terbakar. Dilaporkan sejumlah warga juga dirawat karena kesulitan bernapas, Saudara. Terdata 1.500 orang sudah dievakuasi dari kebakaran hutan ini. Layanan pemadam kebakaran dan Badan Perlindungan Sipil mengeluarkan peringatan telepon seluler untuk evakuasi dan mengimbau warga tidak kembali serta mencoba menyelamatkan harta benda mereka. Sorotan lain, Saudara, 2 rumah bertingkat rata dengan tanah dan 4 bangunan lainnya rusak parah usai longsor menerjang desa Pingliu di wilayah otonom Zhuang, Guangxi, Tiongkok Selatan. Peristiwa longsor terjadi pada Selasa pagi dan terekam jelas dalam video amatir warga. Rekaman memperlihatkan lumpur dan air bah yang turun dari gunung disertai runtuhnya 2 bangunan bertingkat di kaki gunung. Pejabat setempat sudah mengamati retakan di tebing gunung sebelumnya dan segera melakukan evakuasi darurat. Sekitar 20 menit sebelum longsor terjadi, sebanyak 21 warga dari 7 keluarga berhasil dipindahkan dari zona bahaya. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Para pengungsi saat ini telah dipindahkan ke tempat penampungan sementara dan proses penanganan pasca bencana berlangsung lancar. Hujan lebat yang mengguyur sejak Senin sampai Selasa diduga menjadi pemicu longsor dan banjir di wilayah ini. Informasi usai jeda, Saudara, kabar duka yang datang dari dunia sepak bola. Gawang Liverpool Diogo Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas.